Mari melanjutkan pengenalan diri lebih dalam dan mendasar lagi. Pernah terjadi 2 kali bencana geologi yang tergolong sebagai katastrofik. Kedua-duanya dipicu oleh letusan gunung berapi. Katastrofik merupakan bencana geologi yang berlangsung tiba-tiba yang mempengaruhi seluruh bumi. Bila tadi dikatakan pernah terjadi 2 kali, berakibat terjadinya eksodus besar-besaran dari wilayah bumi Nusantara Indonesia. Terutama tentu saja peristiwa geologi katastrofik yang kedua. Karena di dalam peristiwa tersebut juga terjadi banjir semesta. Air laut naik lebih dari 100 meter. Orang di tanah bumi Nusantara Indonesia terkait dan terikat dengan riwayat sangat panjang, keterbentukan semangat jiwa, dan simbol-simbol daya hidup yang sangat bermakna. Hal itu ada hubungan dengan dalam kebersamaan membangun kembali kehidupan di atas puing-puing kehancuran. Itulah maka sudah disinggung di muka. Yang tidak eksodus membangun kembali kehidupan di atas puing-puing kehancuran akibat bencana alam. Itulah yang pernah terjadi di zaman dulu sekali. Selanjutnya adalah peristiwa sehari-hari. Peristiwa-peristiwa terjadi ibarat silih berganti, tetapi tidak menjadi malapetaka seluruh dunia. Tidak mempengaruhi seluruh bumi. Ya pikirkanlah, rasa-rasakanlah, renung-renungkanlah betapa kondisi alam serta keadaan sekeliling berpengaruh terhadap seseorang, berpengaruh terhadap komunitas, masyarakat, dan lingkungan yang lebih luas lagi. Kondisi alam dan keadaan sekeliling berpengaruh terhadap keterbangunan daya hidup orang yang berada dalam lingkungan tersebut. Orang di tanah bumi Nusantara Indonesia itu hidup di lingkungan yang subur namun rawan bencana. Lagi, ketika kelompok-kelompok hidup dengan sumber-sumber makanan yang mudah didapatkan, masing-masing kelompok bisa makin memakmurkan diri dengan memperbanyak sumber-sumber makanan serta keperluan lain. Kelompok-kelompok tidak memandang kelompok lain sebagai seteru, bersaing untuk memperebutkan dominasi dalam penguasaan sumber makanan. Awal-awalnya tentu seperti itu. Segala sesuatu terbangun dari awal. Watak, pembawaan, perilaku, cara berpikir, dan berperasaan, keterbangunannya tak terlepas dari kondisi alam serta keadaan sekeliling. Namun pada sisi lain, tiap-tiap kelompok, masing-masing kelompok merasakan ada ancaman bagi kelangsungan hidupnya. Tiap-tiap kelompok pun merasakan ada ancaman bagi kelangsungan hidupnya, tetapi bukan dari kelompok lain. Justru kelompok-kelompok menghadapi ancaman bersama, tapi bukan musuh bersama. Ancaman dari bencana alam, gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi. Ancaman tersebut bukan dari kelompok lain, bukan datang dari kelompok lain, malah kelompok lain pun merasakan hal yang sama. Iya, ada ancaman bersama, tetapi bukan musuh bersama. Itu ancaman bencana alam letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami. Ancaman yang harus diwaspadai masing-masing dan diwaspadai secara bersama-sama. Dengan kebersamaan dalam keadaan seperti itulah terbangun keterampilan memahami perasaan orang lain, sopan santun, menjaga tutur kata. Ancaman yang harus diwaspadai masing-masing
dan diwaspadai secara bersama-sama. Waspada dalam kepasrahan. Meski pasrah namun waspada. Pasrah bukan menyerah. Pasrah itu puncak waspada, pasrah itu puncak semangat produktif. Ada keterampilan memahami kesulitan orang lain. Ada keterampilan memahami perasaan orang lain. Sopan santun dan menjaga tutur kata. Adakah yang tidak memiliki keterampilan bersopan santun dan menjaga tutur kata? Kalau ada, paling nggak jauh dari oknum pengusung perilaku budaya orang pengembara.